sistem tenun, tetapi kan tenun yang ditenun dengan tradisional kan lebih mahal. Betul, betul. Lebih mahal harganya. Iya. Jadi itu tenun di Sengkang itu mulai dari pembibitan murbei ya, makanan Daun ulat, murbei, iya. mulai dari pembibitan murbei ke pemeliharaan ulat sampai dia mengeluarkan sutra itu semua dilakoni oleh perempuan. Tidak ada laki-laki yang mengurusi begitu. Termasuk teknologi perkebunan murbeinya yang bagaimana melahirkan daun-daun yang besar dan lebar, karena itulah makanan ulat-ulat itu. Sampai dia keluar berkepompong menjadi sutra, lalu kemudian benangnya dipintal, lalu kemudian diberi warna sampai ditenun, itu semua pelakunya ada perempuan. Laki-laki cuma di sawah atau di mana berdagang dan sebagainya. Bahkan dalam berdagang pun perempuan juga ikut. Ada lagi pertanyaan? Sudah sangat lengkap sekali, Ibu. Masih panjang waktunya enggak? Waktunya kita kurang lebih 8 menit lagi. Mungkin ada hal yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau diperjelas lagi dari pembicaraan. Jadi kita harus memilah memang. Ada yang menganut sistem matriarkat. Justru pada sistem matriarkat ini laki-laki tidak punya peran yang signifikan. Ada yang patriarkat, justru laki-laki yang dominan. Ada yang bilateral, yaitu kompetensi dan kemampuan serta kecerdasan yang diutamakan, baik dalam mengurus rumah maupun dalam mengurus wilayah domestik publik. Iya, Ibu Nur Hayati, di antara 3 sistem ini yang apa namanya, yang sampai sekarang masih ini ya, masih aktual begitu, masih aktual dengan dunia sekarang. Bagaimana supaya namanya budaya yang ada di Indonesia ini kan semuanya mengalami ancaman kepunahan, meskipun demikian aslinya itu tetap muncul dalam bentuk lain ya. Tapi dalam bentuknya yang paling fundamental itu kan sudah mengalami banyak perjalanan sejarah yang panjang. Pertama-tama Belanda ketika menguasai Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara itu memaksakan wanita untuk masuk ke dapur melalui undang-undang yang dia ciptakan. Kedua, ketika kita melakukan Sumpah Pemuda, pada tahun 1928 kita merasa senasib sepenanggungan, akhirnya kita masuk bergabung dengan patriot-patriot muda dari seluruh Indonesia, dan puncaknya setelah tahun 1945 kita sudah sepakat menjadi bagian Indonesia, dan sistem yang kita pandangan filosofi yang kita junjung tinggi adalah Pancasila. Tapi saya pelajari itu hukumnya yang sistem hukum yang kita miliki sekarang masih banyak pengaruh Belandanya. Nah, mungkin di sini para aktivis gender juga harus memilah-milah karena di Sulawesi Selatan pernah saya mendapat pertanyaan bagaimana kalau laki-laki dizalimi, ya. Kok sekarang cuma perempuan doang yang diangkat, karena sebelum itu konsepnya patriarkat. Dia tidak mau melihat kebalikannya. Padahal banyak juga kan perempuan-perempuan yang di Makassar itu disebut baine-baine rewayah, ya. Baine-baine apalagi itu yang petarung, banyak perempuan. Makanya ada di situ Persatuan Wanita sekarang untuk membangkitkan barangkali gerakan wanita di Makassar, yaitu Balira, pasukan Balira yang dipimpin oleh istri Raja Goa almarhum. Jadi pasukan wanita Balira itu dalam bahasa Bugisnya Walida. Ya, ada itu yang panjang runcing yang disorong-sorong kalau menganyam. Oh, iya. Itu senjata wanita dulu kalau diganggu sama laki-laki. Petaka Judi Online.
Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77-POJK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai Benteng Otanaha. Benteng Otanaha terletak di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Selain Otanaha sebagai benteng utama, ada 2 benteng lainnya di lokasi ini, yakni Otahia dan Ulupahu. Ketiganya telah menjadi daya tarik wisata di Gorontalo. Letaknya tepat menghadap Danau Limboto. Benteng Otanaha terletak berada di atas bukit, perlu berjalan kaki menaiki 351 anak tangga dari Benteng Otahia. Tak perlu khawatir kelelahan, ada 4 pos peristirahatan untuk rehat menghirup udara segar. Cara lain bisa langsung menggunakan kendaraan Anda untuk mencapai bukit. Sesampainya di Benteng Otanaha dan Ulupahu, pemandangan indah terhampar di depan mata. Dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah dengan pinjaman online. Kemudahan dalam proses pengajuan dapat berakibat buruk di masa depan. Bijaklah sebelum meminjam.
Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil. Dilanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal selalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan stunting ini perlu dukungan dari orang tua, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Dengan melakukan intervensi misalnya peningkatan akses kesehatan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Jangan lupa, periksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau puskesmas. Deteksi dini dan tindakan cepat bisa membuat perbedaan besar dalam hidup si kecil. Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda, tetapi sebenarnya perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas cara kita memahami dan menghargai keragaman. Di dunia yang semakin maju ini, penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, di antaranya pertumbuhan penduduk yang tinggi, pendidikan yang rendah, distribusi pendapatan tidak merata, bencana alam, hasil pembangunan tidak merata, dan kesempatan kerja yang terbatas. Permasalahan ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat seperti meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka pengangguran yang meningkat, akses pendidikan tertutup, munculnya konflik di tengah masyarakat, dan meningkatnya angka kematian. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, di antaranya dengan melakukan pembaruan pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bertujuan agar dana bantuan sosial disalurkan kepada warga yang tepat, melakukan integrasi penyaluran bansos agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, serta perikanan, dan mengelola APBN dengan cermat. Cegah kemiskinan bersama wujudkan kesejahteraan. Fashion selalu menjadi bagian terpenting dari kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z. Tapi, tahukah kalian bahwa tren fashion yang terus berubah cepat juga membawa dampak pada inflasi? Harga pakaian dan aksesoris cenderung naik seiring dengan permintaan yang tinggi akan gaya terbaru. Brand fashion seringkali merilis koleksi baru setiap musim, memicu hasrat belanja yang kuat di kalangan Gen Z. Ini membuat harga barang fashion menjadi tidak stabil, terutama untuk produk-produk yang viral atau dianggap must have. Untuk menghadapinya, Gen Z bisa mempertimbangkan untuk lebih selektif dalam berbelanja. Cobalah fokus pada item fashion yang berkualitas dan dapat dipakai dalam jangka waktu lama, atau bahkan mencoba thrifting, fashion import second, untuk menemukan gaya unik tanpa harus menguras kantong. Dengan begitu, kita bisa tetap fashionable sambil mengelola keuangan dengan bijak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang rasanya saya menemani kalian di acara Dunia Anak seru, kreatif, penuh cerita. Hari ini saya akan ngobrol dengan teman yang hebat dan penuh prestasi. Ada Kirana Zahira Yuswan. Kirana adalah seorang siswi kelas 5 SD dari SD Negeri Sabung Jawa. Hobinya berenang dan ia sudah menghasilkan segudang prestasi. Daripada penasaran, kita kenalan aja yuk. Halo Kirana, kenalin diri kamu dong, nama lengkap dan nama panggilan, usia berapa, kelas berapa, dan cita-cita kamu apa? Halo, perkenalkan nama saya Kirana Zahira Yuswan, biasa dipanggil Kirana. Saya berusia 11 tahun, saya kelas 5 SD dan cita-cita saya ingin menjadi poluan. Oke, Kirana, kamu kan sudah kelas 5 nih. Bisa ceritakan bagaimana keseharianmu di sekolah dan apa pelajaran favorit kamu? Keseharianku di sekolah seperti umumnya yang lain, mengikuti kegiatan belajar dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian ada kegiatan ekstra seperti seni tari, basket, dan tiap selesai belajar ada kegiatan mengaji. Dan pelajaran favoritku adalah PJOK. Lanjut, katanya kamu hobi berenang ya? Sejak kapan kamu suka berenang? Dan apakah kamu ikut les berenang juga? Saya suka berenang sejak kelas 1 SD, tapi tidak ikut les berenang. Saya belajar sendiri sehingga bisa berenang seperti sekarang ini. Cita-cita kamu kan ingin jadi polwan. Kenapa ingin jadi polwan? Dan siapa yang mendukung cita-cita kamu? Cita-cita menjadi polwan. Kenapa ingin menjadi polwan? Karena terinspirasi dari tante saya yang jadi polwan. Yang mendukung cita-citaku adalah pastinya semua keluarga. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut obrolan kita dengan Kirana, kita dengarkan dulu ya yang berikut ini. Hari ini ku bahagia di rumah Amalia. Saat bersamamu ku temukan arti kehidupan. Berkumpul tertawa riang penuh kegembiraan.
Dek, boleh tanya dek, Jalan Melati itu di mana ya dek? Tabe Om, itu Om, di sana depan, lurus, terus belok kiri, ada perempatan belok kanan Om. Aduh deh, Om bingung. Boleh nggak Om minta tolong temanin ke sana yuk? Aku kan orang baru di sini. Takutnya nanti aku kesasar. Ayo naik di mobil. Ayo. Tidak Om, aku tidak bisa, aku dilarang. Ayo ikut Om. Ayo ikut. Ayo. Ya Om. Nak, kalau pulang dari sekolah langsung pulang ke rumah ya. Tidak boleh kemana-mana. Apalagi pergi sama orang yang tidak kamu kenal. Cuma bentar aja. Ingatkan anak agar senantiasa berhati-hati, selalu waspada terhadap orang yang tidak dikenal. Mari masih bersama saya dalam acara Dunia Anak. Seru, kreatif, penuh cerita. Kita informasikan, acara ini disiarkan oleh 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Siaran langsung di Facebook Pro 4 RRI Makassar dan YouTube RRI Pro 4 Makassar dan di aplikasi RRI Digital. Kirana, katanya kamu memiliki banyak prestasi. Bisa disebutkan nggak prestasi apa saja yang diraih? Prestasi yang diraih antara lain juara 1 Duta Nusantara Cilik 2023, The Best Talent dan The Best Catwalk Indonesian Star Search tingkat nasional. Prestasinya rata-rata dari dunia modeling. Apakah Kirana bergabung latihan di sebuah sanggar? Iya, saya bergabung di Sanggar Kazaki Art School sejak 8 tahun. Sampai sekarang umur 11 tahun. Awal latihan menjadi modeling, berapa lama latihannya sehingga bisa mantap untuk tampil? Awal latihan menjadi modeling di umur 8 tahun. Latihannya sekitar 1 bulan sehingga sudah bisa mantap untuk tampil. Kirana, terinspirasi dari siapa menjadi modeling? Saya terinspirasi dari acara modeling di layar TV. Susah nggak menjadi model? Kostum yang biasa Kirana gunakan itu dari mana? Menjadi model tidak susah. Kostum yang biasa digunakan koleksi pribadi. Siapa saja yang mendukung Kirana dalam dunia modeling? Yang mendukung dalam dunia modeling, semua keluarga. Bagaimana perasaan kamu dengan memiliki segudang prestasi dalam dunia modeling? Tentunya senang dan pastinya bangga. Kirana, dengan banyak prestasi di dunia modeling, berarti Kirana keren dong dengan penampilannya. Pasti semua penasaran. Seperti apa penampilannya? Untuk itu kita saksikan, ini dia Kirana. Banyak asap begini.
Sebelum kita lanjut lagi obrolan kita dengan Kirana, kita dengarkan dulu ya berikut ini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda.
bijak di pangku Ibu Pertiwi. Karunia ini nikmat Tuhan takkan berdusta. Lukisan Indonesia. Lihatlah anugerah nirwana, semua ada di sana. Tuhan menitipkan karyanya untuk dicinta Indonesia. Lukisan ini akan ku jaga, tempat ku berpijak di pangku Ibu Pertiwi. Karunia ini nikmat Tuhan takkan berdusta. Lukisan Indonesia. Akan ku jaga, tempat ku berpijak di pangku Ibu Pertiwi. Karunia ini nikmat Tuhan takkan berdusta. Lukisan Indonesia. Lukisan Indonesia. Hai teman-teman, mau tahu apa yang setiap hari Minggu? Yuk dengerin Dunia Anak. Saya Nabila Zara Ahmad. Acara yang penuh cerita seru, dongeng, dan ada juga lagu-lagu anak yang oke. Di Dunia Anak, kita juga bisa dengar prestasi anak-anak keren. Dan pastinya banyak hal seru yang bikin kita makin pintar. You can call me Gea. Pokoknya tiap hari Minggu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar ya. Dunia Anak, seru, kreatif, penuh cerita. Halo Ade, siapa yang jemput? Kenapa kamu nanya? Rumahnya di mana? Kamu nanya. Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow. Masih bersama saya dalam acara Dunia Anak, seru, kreatif,
penuh cerita. Kirana, salah satu prestasi kamu adalah juara 1 tari tradisional Trans Studio tahun 2020. Itu tari apa Kirana? Belajar di mana? Boleh dong dipraktekkan. Oke, kita saksikan ini dia Kirana dengan tari tradisionalnya. Mari. Beri tepuk tangan untuk Kirana. Boleh duduk kembali Kirana. Selain tari tradisional, apakah Kirana pernah mendapatkan juara pada tari kreasi? Pernah. Juara berapa itu? Dan bagaimana perasaan Kirana dapat juara? Juara 3. Tentunya perasaan saya tuh senang bisa mendapatkan juara 3 dan tentunya bangga. Kirana, salah satu pengalaman kamu pernah jadi Danton Polisi Cilik, Polres Tabes Makassar. Kenapa bisa terpilih jadi Danton Polisi Cilik? Bisa diceritakan bagaimana kegiatan tersebut? Terpilih menjadi Danton melalui seleksi di sekolah. Kemudian mengikuti seleksi Danton di Polrestabes dan lolos. Kegiatan Pocil adalah kegiatan seperti Paskibra, yaitu baris berbaris. Kirana, bagi tipsnya dong, bagaimana cara mengatur jadwal dengan segudang kegiatan yang kamu ikuti? Tips cara mengatur jadwal dengan segudang kegiatan yaitu mengatur jadwal dengan melakukan hal-hal positif dan mengurangi hal-hal yang dapat merugikan saya. Oke Kirana, hari ini selain kita saksikan tarian Kirana, tentu teman-teman penasaran dengan suara Kirana untuk berdongeng atau puisi. Untuk itu kita persilakan buat Kirana. Beri tepuk yang meriah. Dongeng Cinderella.
Cinderella adalah gadis cantik dan baik hati yang tinggal bersama ibu tiri dan 2 saudara tirinya. Mereka memperlakukan Cinderella dengan sangat buruk dan memberikannya tugas-tugas berat. Jahat ya teman-teman. Nah, suatu hari pangeran mengundang semua gadis di kerajaan ke pesta dansa. Cinderella pun sangat ingin pergi ke pesta dansa itu. Tapi ibu tirinya yang jahat melarang Cinderella. Kasihan ya Cinderellanya teman-teman. Tiba-tiba, tahu nggak teman-teman? Seorang peri baik datang dan membantu Cinderella. Peri baik itu memberikan gaun yang sangat indah dan sepatu kaca kepada Cinderella. Cinderella pun pergi ke pesta dan kereta kencana dan bertemu pangeran. Mereka pun menari bersama dan saling jatuh cinta. Ting tong, ups, Cinderella harus pulang sebelum tengah malam karena sihir peri baik akan berubah teman-teman. Cinderella berlari meninggalkan pesta dansa. Namun saat melarikan diri, Cinderella kehilangan sepatu kacanya. Ya ampun. Keesokan harinya, pangeran memerintahkan untuk mencari gadis pemilik sepatu kaca itu. Satu persatu gadis-gadis diminta mencoba sepatu kaca itu, dengan harapan pangeran menemukan pemiliknya. Ketika pangeran datang di rumah Cinderella, ibu tiri dan saudara tirinya pun mencoba memaksa kaki mereka masuk ke dalam sepatu. Tapi hasilnya gagal. Dan akhirnya giliran Cinderella mencoba sepatu kaca tersebut. Dan ternyata teman-teman kakinya pas. Nah, pangeran pun mengenalinya. Dan akhir cerita mereka menikah dan hidup bahagia. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman di rumah, ada pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Cinderella itu, yaitu mengajarkan kita untuk sabar dan tabah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Teruslah berbuat baik dan belajarlah untuk menghargai diri kita sendiri dan jangan berteman dengan melihat status sosial, karena sesungguhnya kemana dan di mana kita berada, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Terima kasih. Terima kasih Kirana. Puisi Guru. Guru, engkau bagai bintang menerangi malam gelap. Dengan pengetahuan dan pengalaman, membimbing kami ke arah yang tepat. Sabar dan bijaksana, kau menuntun langkah kami, membuka pikiran dan hati, menanamkan nilai dan moral. Dalam kelas atau di luar, kau selalu memberikan ilmu, nasihat, dan kasih sayang, membantu kami menjadi pribadi yang baik. Terima kasih, Guru, atas dedikasi dan perjuangan. Kau akan selalu diingat sebagai pembimbing dan inspirasi. Terima kasih. Mari bertepuk tangan untuk meriah untuk Kirana. Wah, Kirana ternyata hebat ya. Kirana, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di acara Dunia Anak, ada pesan Kirana untuk teman-teman di rumah? Untuk teman-teman, tetap semangat ya untuk meraih cita-cita. Jangan pernah menyerah, karena kamu pasti bisa melakukannya. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian obrolan kita dengan Kak Kirana di Dunia Anak. Dan saatnya kita akhiri kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih buat Kak Kirana yang hebat. Semoga sukses terus dan menginspirasikan teman-teman lainnya. Saya pamit, tetap semangat dan berprestasi. Bye-bye.
atas cinta, hingga ku merasa damai karena cinta. Ku di sini, ku menyanyi karena cinta. Ku menghibur, kau tersenyum karena